Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Najwana Channel. Hari ini nggak begitu banyak kegiatan ya teman-teman. Ini pagi ini cuma mau jemur-jemurin pakaian, habis nyuci 2 kali putaran. Terus lanjut mau nyapu area samping rumah itu ke rumah mertua. Dan setelah itu kayaknya mau beberes tipis di daerah ruang tamu ya teman-teman. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dilancarkan segala urusannya, amin. Hari ini aku mau sedikit cerita ya teman-teman, masalah bagaimana rasanya menjadi seorang ibu rumah tangga yang seutuhnya benar-benar hanya di rumah, mengurus anak, mengurus suami, dan mengurus rumah tentunya. Jujur aja ya teman-teman, aku tuh baru ngerasain yang namanya menjadi ibu rumah tangga yang seutuhnya tuh, rasanya tuh kayak gini. Ngurus anak, ngurus segala-galanya lah. Nikmat banget ya teman-teman, aku baru ngerasain ini. Walaupun usia pernikahanku sekarang udah alhamdulillah mencapai 13 tahun, tapi jujur saja aku tuh baru banget ya teman-teman ngerasainnya namanya ibu rumah tangga itu, yang benar-benar tinggalnya hanya di rumah itu sekitaran setahunan lebih. Kenapa aku berkata demikian ya teman-teman? Karena aku itu jauh sebelum aku menikah, aku tuh sudah bekerja ya teman-teman. Intinya setelah aku tamat sekolah, aku langsung meluncur cari pekerjaan. Aku putar otak aku gimana caranya supaya aku bisa menghasilkan uangnya teman-teman. Karena waktu itu memang keadaan ekonomi keluarga aku benar-benar gimana ya teman-teman. Dan waktu itu aku sempat kiri kanan 2-3 perusahaan sampai 4 perusahaan itu aku datangin, nggak ada yang bisa nerima aku ya teman-teman. Dulu itu aku daftarnya bareng sepupu aku yang 3 orang sama aku ya. Padahal sekitar tahun 2006 itu nggak banyak ya, kayaknya nggak begitu banyak deh perempuan yang di desa aku yang keluar cari kerja, itu nggak banyak ya teman-teman. Tapi karena niat aku tuh udah bulat banget, harus gimana nih, apa ya yang bisa aku lakukan supaya bisa membantu perekonomian keluarga aku. Jadi aku memutuskan untuk yuk aku panggil aku yang dipanggil ya sama sepupu aku, yuk kita cari kerja ke kota gitu, ke daerah Makassar. Terus aku bilang aja iya, ayo kita coba aja. Dan alhamdulillahnya lagi waktu itu perusahaan ketiga ya disitulah aku memulai bekerja. Dan kerjaan aku itu benar-benar pagi teman-teman, pergi pagi pulang malam banget. Di situ selang waktu sekitaran 2-3 minggu aku udah gajian ya teman-teman. Rasanya alhamdulillah banget, meskipun gak seberapa, setidaknya bisa meringankan beban ayah ya, beban orang tua. Karena waktu itu aku masih punya 2 adik cowok yang masih sekolah ya teman-teman. Bukannya aku menganggap adik aku tuh sebagai beban, itu enggak sama sekali. Cuman dari dulu memang aku udah niatkan kalau udah lulus sekolah tuh aku mau setidaknya bisa balas budi orang tua dulu, bisa mengurangi beban keluarga dulu ya. Itu niat aku benar-benar mau aku wujudkan dulu ya teman-teman.
Aku tuh anak sulung ya, jadi meskipun aku perempuan, tapi rasa tanggung jawab aku itu sama keluarga rasanya besar banget karena aku melihat dengan mata kepala aku bagaimana bapak aku bekerja ya teman-teman sebagai pelaut. Itu rasanya aduh, pengen rasanya aku tuh kayak aduh sebaiknya bapak itu udahan aja kerjanya. Kasihan kan pergi sendiri ke laut, perginya itu sore, pulangnya tengah malam, atau pulangnya nanti habis sholat subuh ya teman-teman. Kadang adik aku juga ikut ya, itu rasanya miris banget rasanya hati aku kalau ingat itu ya teman-teman. Hari berganti ke minggu, ke bulan, akhirnya udah setahun aku kerja, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan sampai akhirnya 2009 ke 2010 itu aku bertemu sama pas suami di tempat kerja itu juga ya teman-teman. Karena jodoh kita nggak ada yang tahu, akhirnya aku menikah 2010 dan memiliki anak 2011-nya alhamdulillah anak pertama. Di situ setelah anak pertama aku lahir, aku sempat aduh kayaknya aku nggak bisa kerja lagi nih karena gimana ya, aku juga kayaknya mau bareng terus sama anak aku sama suami aku, gimana ya teman-teman. Tapi karena masih banyak keinginan yang belum terpenuhi, salah satunya itu aku kepingin banget punya rumah sendiri meskipun itu kecil, yang penting bisa ditempati ya teman-teman. Jadi aku di situ masih bertahan selama berapa tahun ya itu. Setelah menikah, aku pun masih bertahan bekerja itu selama 10 tahun. Bayangin ya teman-teman, selama 10 tahun aku tuh nggak pernah sama sekali ngerasain yang namanya mandiin anak. Pernah sih kalau seliburnya aja itu di hari Minggu, itu pun waktu hari Minggu aku itu jarang banget aku nggak gunakan untuk bekerja ya teman-teman, karena di tempat kerja aku itu makin libur, makin orang libur itu aku makin masuk ya teman-teman. Tapi disyukurin aja alhamdulillah, di situ tuh aku benar-benar nggak pernah merasakannya namanya jadi ibu seutuhnya, apalagi jadi ibu rumah tangga teman-teman. Nggak akan pernah aku rasakan kalau aku masih bertahan nih, masih menetap nih di tempat kerja aku. Dan akhirnya 2020 kemarin aku hamil anak kedua. Aku ngidam anak kedua, di situ aku ngidam lumayan parah ya teman-teman. Disitulah Pak suami ambil keputusan yang tegas banget, kayaknya aduh aku tuh nggak bisa kerja lagi deh. Kata Pak suami, nggak usah kerja lagi, kamu tuh udah mau punya anak dua, insya Allah nggak usah kerja lagi ya, tinggal aja di rumah, insya Allah itu penghasilan kita cukup kok untuk kita makan, untuk bertiga berempat, insya Allah itu cukup ya teman-teman. Aduh ini tuh nggak kerasa ya udah di ruang tamu aja beberesnya, padahal aku masih mau cerita sharingnya banyak banget ya teman-teman, tapi kita lanjut di video selanjutnya aja supaya teman-teman nggak bosan ya, karena durasinya agak panjang, jadi aku lanjutin curhatnya aja di video selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa di tonton terus video aku, jangan lupa di like, komen, dan subscribe tentunya, nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.